Akhirnya dicek ke dokter, saya divonis kena retina pigmentosa. Retina pigmentosa. Di saat itu penglihatan saya sudah 10%, menjelang totally blind atau kebutaan total. Ini pakai gitarnya gitar listrik gitu ya. Iya, tapi saya sering gak nyala gitar listrik saya. Belum bayar token kan. Ngelawak dia. Iya. Biarkanlah ku hanya mencintai dirimu tanpa harus dapatkan cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cepot Cerita on the Spot, kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang mengalami pahit dan getirnya hidup. Tapi seperti apa kisahnya, langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang, kita salaman dulu. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ya, dikit aja. Iya, Bang Nunu. Ya, Bang Nunu, terima kasih banyak ini atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Siap. Ya. Oke, ini kita informasikan dulu kali Bang ya ke teman-teman di rumah ya. Oke, teman-teman ya, bahwa Bang Nunu ini merupakan mohon maaf Bang Nunu seorang tunanetra ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau ngelihat di layar kaca kayaknya kayak normal ya kelihatannya, tapi aslinya Bang Nunu tidak bisa melihat ya. Iya. Oke, Bang Nunu, ini Bang Nunu kegiatannya apa nih sekarang Bang Nunu? Sekarang sih saya lagi di dunia entertainnya sekarang. Dunia entertain. Oh, di dunia entertain. Iya, kalau bahasa kerennya sekarang ngamen lah. Ngamen. Oh, nyanyi gitu ya. Iya. Nah, ini kalau Bang Nunu ngamennya nih dari kafe ke kafe atau dari panggung ke panggung atau dari rumah ke rumah nih? Ya, dari kafe ke kafe sekarang alhamdulillah ada tempat gitu. Ya, maksudnya kafe-kafe, dari outlet ke outlet, dari mall ke mall gitu. Oke. Berarti sekarang yang lebih ininya lebih seringnya di mana? Sekarang ya di kafe, di hotel, kadang di mall gitu. Sekarang masih di mall sama di kafe masih. Oke. Nah, ini kita ke Bang Nunu dulu ya, biar teman-teman juga di rumah paham nih. Ini dengan keterbatasan Bang Nunu ya, untuk mencari kerja gitu dari kafe ke kafe dengan menyumbang menyanyi ya gitu. Oh, saya main gitar doang. Oh, gitar ya, nggak menyanyi ya. Enggak. Oke, kalau gitu mungkin ini awalnya kenapa Bang Nunu bisa tidak melihat ini sampai sekarang? Oh, kalau bicara awal berarti kita tarik dari zaman saya kecil dulu kali ya. Boleh ya. Saya terlahir sebagai anak pertama. Awalnya prematur, 7 bulan saya udah lahir. Karena ada satu dan lain hal, bunda saya melahirkan saya di umur kandungan yang 7 bulan gitu. Singkat cerita, kondisi pertamanya saya normal sampai saat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun normal, tidak ada satu kekurangan apapun gitu. Nah, di umur yang keempat baru saya ada indikasi bahwa saya tuh ada keterbatasan di daya lihat gitu. Oke. Makanya dicek ke medis, ke dokter, bahwa saya udah umur 4 tahun kena minus sama silinder gitu. Harus dikenakan kacamata gitu saat itu umur 4 tahun gitu. Awalnya sih seperti itu sih. Selanjutnya?
Nah, setelah itu di umur berjalannya waktu saya menjalani kehidupan normal, sekolah, main, ya seperti anak biasanya lah gitu. Nah, di saat umur 10 tahun saya kelas 5 itu, saya periksakan kembali ke dokter kan. Karena emang lama-kelamaan kok daya lihat saya berkurang gitu loh. Oke. Berkurang. Akhirnya saya cek ke dokter bahwa emang berkurang, silinder saya menambah, minus saya bertambah gitu di umur 10 tahun. Lalu kemudian udah dibiarkan saja dengan treatment yang beli obat lah, yang inilah, yang itulah gitu dengan tetes mata untuk mengurangi gejala-gejala untuk itulah, untuk daya lihat yang berkurang itu. Akhirnya di umur 14 tahun saya kelas 2 SMP, kok saya merasa orang tua saya juga melihat berkurang gitu, lama-lama juga tambah lama kok tambah menurun juga kesehatan matanya gitu loh. Akhirnya dicek ke dokter, saya divonis kena retina pigmentosa. Retina pigmentosa. Di saat itu penglihatan saya sudah 10% menjelang totally blind atau kebutaan total gitu. Oke. Berarti ini masih dari bangku SD sampai SMP ini masih bisa melihat ya, maksudnya masih bisa membaca, menangkap pelajaran gitu. Tapi dalam kondisi yang terbatas, nggak bisa lihat di papan tulis dari jarak ke jauh maupun di depan papan tulis juga. Pakai kacamata juga kadang bisa kelihatan, kadang tidak gitu. Baca buku juga kadang nggak bisa berbayang gitu. Itu lama kelamaan ya begitulah menuju kebutaan total. Namanya tadi retina pigmentosa. Jadi pigmentosa ini kerusakan saraf pada retina. Itu akibat menurut vonis terakhir yang umur saya 14 tahun itu, kata dokter sih ada penyebab, salah satunya faktor genetika. Jadi keturunan. Oke. Akan tetapi saya nanya kan ke orang tua, pun orang tua nanya ke orang tuanya atau nenek-nenek saya kan atau kakek-kakek saya, tidak ada yang punya penyakit kayak saya gitu. Mungkin leluhur mungkin ya. Atau emang ada, tapi kan zaman dulu vonis medisnya kan nggak sedetail kayak sekarang gitu ya. Mungkin ada begini, apa penyakit kebutaan biasa mungkin zaman dulu gitu. Karena kan perbedaannya zaman kan mungkin vonis medisnya aneh-aneh sekarang lah gitu kan gitu. Makanya di saat saya umur 14 tahun itu di vonis itu saya bertanya juga, kenapa kok papa mama enggak kalau genetika gitu ya. Akhirnya kata dokter mungkin genetikanya loncat, mungkin ya gitu. Nah dia juga menjelaskan bahwa ini kerusakan itu emang pada saraf retina doang gitu. Untuk bola mata, kondisi mata, alhamdulillah sih sampai saat ini sekarang saya duduk di sini normal gitu. Makanya mungkin tadi Mas Halih bilang kayak orang normal ya begitu, karena kerusakannya sih pada saraf retina. Kalau analoginya sepertinya kayak televisi, TV-nya bagus tapi antenanya rusak gitu. Oh gitu. Iya betul. Gitu sih. Berarti kalau retina itu nggak kayak yang tunanetra yang lain ya, misalkan ada matanya kayak ngelihat ke sana gitu, tapi kan ada tuh yang beda-beda ya. Ada seperti itu ada. Oke. Nah, ini jadi totally blindnya itu di umur 20. Enggak, totally blind divonisnya umur 20, tapi udah diberitahu dari umur 14 tahun bahwa nanti akan lama-lama totally gitu. Makanya pas umur 20 sekitar setelah 2 tahun keluar SMA baru lama-lama nggak bisa baca SMS, udah jalan nabrak-nabrak gitu, dengan bantuan kacamata pun nggak bisa gitu. Tapi dulunya itu nggak ada kayak dokter ada kesembuhan nggak, kemungkinan sembuh nggak nih, menyaran dokter bilang kayak gitu nggak pernah nggak? Di saat saya cerita lagi ya. Di saat saya mau lulus SMA dibutuhkan, dulu kan belum ada inklusi kan kayak sekarang gitu ya, dibutuhkan surat pernyataan bahwa anak ini membutuhkan kebutuhan khusus untuk lulus SMA gitu. Gitu. Makanya saya harus cek general medis gitu.
Nah di saat itu saya juga udah total, saya bilang sama orang tua udah bilang Bun udah cek periksa total kalau emang bisa sembuh gitu ya. Akhirnya di saat terakhir itu saya mau lulus, kemungkinan sembuh ada tapi harus di luar negeri gitu. Saat itu di saat 2008-an gitu kata dokter harus di luar negeri, adanya di Jerman sama Nederland atau Belanda gitu kan. Tapi persentasenya juga masih di bawah 50% gitu. Dokter juga bisa nggak menjamin untuk ini sembuh total, enggak gitu. Itu sih waktu saat itu mah. Tapi di keluarga berapa saudara semuanya? Saya anak pertama, saya dari 3 bersaudara. Nah, adik-adik saya kena juga sama. Dua-duanya? Dua-duanya. 3 orang? 3 orang. 3 bersaudara semuanya kena? Kena. Yang terakhir yang sekarang hampir menjelang kayak saya. Adik terakhir. Oh, yang kedua ini? Yang kedua masih bisa, tapi udah hampir dah. Udah harus pakai kacamata juga tebal. Ya Allah ya. Berarti emang genetika ya. Iya. Pola hidup juga sebenarnya salah. Pola hidupnya karena dulu beranggapan bahwa itu saya karena anak pertama dulu ya Mas. Apa aja saya pengen video game, ya itulah mungkin orang tua saya sayang sama anaknya tapi ya akhirnya pada keliru gitu loh. Saya juga gitu. Saya saking orang tua saya sayang, udah lu jangan, ibaratnya kasarnya kalau sekarang ya. Jangan main keluar, dulu kan masih zamannya nggak boleh main keluar, harus di rumah. Disediakan fasilitas-fasilitas seperti video game gitu lah. Dari situ faktor faktor pendukungnya seperti itu. Gitu. Mempercepat kerusakan pada saraf retina gitu. Ya. Berarti sudah pernah melihat indahnya dunia Bang ya. Di antara 2 alam. Di antara 2 alam. Iya. Maksudnya gimana di antara 2 alamnya? Dulu terang sekarang gelap gitu. Oh gitu. Oh tapi penglihatan cuma kalau sinar cahaya-cahaya gitu masih bisa? Masih bisa tapi nggak tahu itu cahaya apa gitu. Sekarang kan lampu udah tuh cahaya aja tapi kurang tahu itu lampu atau bagaimana. Tapi kalau cahaya masih bisa. Oh. Masih bisa tertangkap gitu. Tapi ngelihat kayak saya gini bercahaya gini. Nggak bisa. Saya kan bercahaya. Malaikat berarti. Oh, kalau malaikat saya lihat. Iya. Kalau malaikat saya lihat dah. Iya, saya kira ngelihat saya gitu kan bercahaya. Saya bersinar soal kalau malam. Berarti bersinarlah bulan purnama dong. Oke. Nah, berarti kan mohon maaf nih ya, Bang Nunu ya. Saya bilang berkali-kali ya. Saya mohon maaf takut ada mungkin nanti salah pertanyaan atau gimana. Saya mohon maaf dulu. Ini kan berarti kebutaan ya. Ya, betul. Jadi untuk kita untuk masalah percintaan atau yang lain-lainnya mungkin orang berpikirnya susah nih, nggak ada orang yang mau nih kayak gitu bla 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 kan banyak pasti kayak gitu Bang Nuno ya. Nah ini untuk masalah percintaan sendiri kayak punya pacar atau punya istri gitu gimana, aman-aman aja Bang? Kalau percintaannya sih sebenarnya ya minder juga lah. Apalagi zaman sekolah ya tertarik pada wanita mah ada gitu ya, perempuan ada gitu lah, jenis ada gitu. Tapi ya saya ngukur diri gitu bahwa ya saya siapa gitu. Wah dari sekolah, setelah sekolah, tapi setelah bertemu sama istri saya sekarang ini. Sudah beristri. Iya, alhamdulillah ya, oke. Istri saya nonton di rumah. Halo Bun. Keren. Ini masuk channel TV apa ini ngomong? Oh masuk semua channel ini. Mudah-mudahan nanti diliput sama TV nasional juga Bang ya. Termasuk TV hewan ini juga. Bercanda ya. Oke, lanjut. Ntar TV-nya menyiarkan itu loh, perang gajah lagi. Oke, lanjut Bang, lanjut. Okay. Yang masalah percintaan sama istri. Awal gimana? Awalnya sih lucu juga sih. Saya kan tinggal di Durenjaya Bekasi juga, daerah Bekasi. Saat itu saya lagi nongkrong nggak jelas karena nggak punya kerjaan, kegiatan gitu di depan. Punya band sih, maksudnya udah punya band ya, impian gitu dah. Punya cita-cita tapi ya belum ada jalannya. Saya main gitar di depan,
istri saya dulu kebetulan sekolahnya depan rumah saya gitu. Oh, istri ini. Oke. Gitu. Lucu juga sih ceritanya, dia temennya ngelemparin apa namanya secari kertas gitu, ada nomor, mungkin jodoh Allah ya. Singkat cerita, dulu masih belum ada BBM atau WA, dulu masih SMS tuh. Ini udah lulus sekolah Udah nih, Bang Nunu? 2012. Saya udah 4 tahun lulus SMA. Udah nyanyi itu. Udah main gitar, tapi belum ngamen. Iya, main masih, gitar. Iya, udah main gitar. Lalu ditulislah 6 nomor, tapi hati saya itu kenapa kan dibacain tuh, saya kan udah nggak bisa baca ya. Dibacain sama teman rumah saya, ini nomornya ini, misalnya, nomornya ini. Tapi saya milih tuh emang dia gitu loh. Oke. Secara ya, tapi udah saya feeling. Ya feeling, tapi dengan anggapan mana mau dah. Apalagi tahu begini ya gitu. Dia masih sekolah, lulus tahun 2012. 4 tahun di bawah saya gitu. Singkat cerita saya berkenalan lah. Akhirnya dia ketemu, saya cerita apa adanya. Ya alhamdulillah dia sampai sekarang pun menerima gitu, dengan konflik yang satu dengan yang lainnya gitu masih ada gitu. Pastilah ada kan ya, pasti ya. Apalagi dengan kondisi saya seperti ini gitu loh. Gitu dia berusaha kuat, maksudnya meyakini saya bahwa saya bisa, diri dia juga bisa. Akhirnya 2017 saya nikah sama dia. 2017. 5 tahun saya pacaran, nikah. 5 tahun. 5 tahun. Oh. Udah lunas itu Avanza mah. Iya. Iya benar. Iya. Branding ini nggak boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Biar Avanza juga ikutan laku juga. Amin. Amin. Kita berbagi rezeki. Iya. Jangan terlalu pelit-pelit. Oh iya. Kirain nggak boleh. Karena ada di sebelah sana nggak boleh sama sekali. Oke, berarti 5 tahun pacaran. Dari 5 tahun pacaran itu kan menuju jenjang pernikahan. Itu ada rintangan-rintangan nggak sih, Bang? Pasti. Kayak mungkin terhalang restu dari orang tua. Kalau restu sih, alhamdulillah saya berkomunikasi yang baik dengan orang tuanya. Tapi mungkin ya saya bilang tadi sebelumnya gitu, sebelum masuk sini kan saya pernah sedikit cerita gitu ya. Ada aja kayak ketidakpercayaan, mungkin bullying, mungkin ya. Mungkin sinism masih ada gitu, maksudnya dengan ada satu cerita yang saya setelah nikah dia cerita sama saya, istri saya itu. Dulu ada yang ngomong, tapi dia nggak menyebutkan, sampai sekarang pun dia masih menjaga rahasianya. Saya juga nggak mau tanya ya, saya membuktikan aja sekarang tuh bahwa saya itu terus berjalan ya dengan apa yang saya bisa gitu. Dulu dia pernah dapat omongan kalau kalau saya punya anak perempuan, saya nggak mau nikahin sama orang kayak gitu. Seperti saya nggak mau gitu. Oh. Gitu. Dia cerita ke situ gitu. Makanya tapi saya meyakinkan diri dia bahwa ayo aku tuh pasti bisa gitu. Tapi saya pun ngomong seperti itu kadang juga untuk menguatkan diri saya juga. Padahal sebenarnya saya ya minder juga sih, dalam sisi apapun saya pasti ada mindernya. Khawatir, terus ketidakpercayaan diri sering pasti gitu. Tapi kalau kayak bullying yang terlalu keras atau terlalu menyakitkan gitu, pernah dialami nggak, Bang? Secara verbal sih nggak pernah, atau non verbal itu nggak pernah. Tapi secara sindir menyindir, kadang nggak sengaja, kadang atau dengan yang nggak langsung itu ada aja gitu. Tapi ya anggapannya ya udah, kadang dimasukin hati, kadang yang lebih dikeluarin di hati gitu. Nah, untuk ini Bang, berarti anak udah? Anak alhamdulillah umur 6 tahun. 6 tahun ya. Alhamdulillah aman, Bang. Alhamdulillah. Maksudnya nggak kayak Bang Nunu ya? Alhamdulillah sih sampai saat ini insya Allah aman, dan kedepannya insya Allah sehat. Amin, mudah-mudahan ya. Baru 1 Bang. Baru 1. Nggak menambah lagi. Pasti harus ada saudaranya. Iya. Nah, ini dengan keterbatasan Bang Nunu yang nggak bisa melihat indahnya dunia lagi. Ini buat Bang Nunu motivasi apa nih yang bisa membuat Bang Nunu bisa bertahan untuk menjalani hidup? Motivasi sih saya dari dulu cerita juga ke istri, ke orang juga, mungkin ke sahabat-sahabat teman-teman saya juga. Sering kadang suka ya curhat-curhat sedikit gitu ya ke orang-orang ini. Yang mendasari saya mah cuman satu, Allah doang, Tuhan saya doang.
yang buat sampai sekarang saya menganggap bahwa ya berjalanlah apa yang udah Allah gelar karpetnya buat saya sampai saya nanti meninggal gitu. Ya saya jalanin aja apa yang udah digelar sama Tuhan gitu. Kalau ya, yang lainnya sih kalau ya itu saya bilang kan, saya udah sering banget untuk minder itu, nggak percaya diri itu udah terlalu banyak gitu loh. Tapi yang saya punya cuma satu itu doang. Itu ya terlebih sekarang udah punya istri, udah punya anak, ya jadi bahan penguat aja gitu. Gitu aja sih. Oke. Ya. Bang Nunu, kita lanjut lagi Bang Nunu ya. Nah ini kan Bang Nunu sebagai gitaris ya. Ini manggung dari kafe ke kafe. Kalau untuk sekarang ini lebih banyak di mana nih Bang untuk main gitarnya? Ya untuk saat ini sih ya itu masih di kafe, di mall, di hotel untuk ada acara pernikahan, event perusahaan, instansi gitu-gitu. Alhamdulillah. Itu hanya di gitarnya aja? Iya. Nggak nyanyi atau yang lain-lainnya? Tok, saya main gitarnya nggak bisa nyanyi. Oh, jadi untuk genrenya sendiri? Semua genre. Semua genre? Iya. Oh, bisa semua? Alhamdulillah, dibisa-bisain buat dapur ngebul. Berarti ini pakai gitarnya gitar listrik gitu ya? Iya, tapi saya sering gak nyala gitar listrik saya. Belum bayar token kan. Ngelawak dia. Oh gitu. Iya pakai gitar akustik sesuai kebutuhan. Jadi kalau klien butuhnya full atau butuhnya minimalis ya sesuai kebutuhan aja. Gitu. Oh, pernah mengiringi artis besar gitu? Termasuk siapa nih ya? Pernah sih. Mungkin artis siapa? Dewi Persik atau pernah. Ayu Ting Ting gitu. Pernah. Putri Penelope. Oh, Putri Penelope. Tika Titu. Gitu. Putri Penelope itu yang penyanyi dangdut ya. Yang dribble bukan sih? Enggak tahu ya. Mus yang mana dribble apa? Yang dribble bukan sih? Oh itu yang ada gitu. Bukan. Oh, bukan dulu ya. Yang dribble gue takut ditegur lagi. Bukan. Oh, bukan. Putri Penelope. Bukan. Bukan ya. Dia penyanyi dangdut ya. Biasa ya. Iya. Ya pernah dengar sih ada Penelope-nya, cuma nama lupa ingat gitu. Iya. Apa yang dribble yang semangka loh, yang goyang semangka gitu. Apa sih itu namanya tuh lupa. Ya itulah gitu ya. Kita lanjut ke yang lainnya. Kita tutup kita tutup yang obrolan ini, kita lanjut ke yang lain dulu Bang Nunu ya. Nah, ini Bang Nunu bisa ceritain sedikit nggak nih perjuangan Bang Nunu dalam mencari nafkah nih. Artinya kan Bang Nunu sudah memiliki istri dan anak. Ya. Waktu menikah dengan sang istri ini apakah sebelumnya memang sudah kerja atau sudah main gitar itu? Udah, iya. Jadi saya pacaran menjalin hubungan sama istri itu dulu sebelum menikah. Ya saya udah ngamen gitu. Udah ngamen, udah ya bergerak di entertain inilah, ngamen inilah. Gitu. Ya rupiah demi rupiah saya kumpulin juga gitu. Ya. Tapi kalau untuk anaknya sendiri berarti sekarang udah umur 6 tahun ya? Oh 6 tahun ya? 6 tahun berarti udah ngerti nih dia kalau ayahnya gak bisa udah gitu. paham. Sedikit sekarang udah paham. Kayak misalkan mau kemana, mau keluar diambilin sendal gitu. Oh. Kadang-kadang ada dia kalau lagi iseng nyeburin ke got kitanya. Dia yang ke got. Itu bukan iseng sih ya. Oh, iya. itu apa namanya? Menjerumuskan. Iya. Karena tapi lagi bercanda gitu, dia lagi bercanda. Tapi kecebur beneran. Enggak, apa ditarik gitu. Lucu aja sih, lucu. Oh gitu. Iya, wah, lucu itu anaknya ya. Ya untungnya yang pertama anak laki-laki ya bisa menuntun juga gitu kalau mau kemana-mana. Iya sih, alhamdulillah. Oke. Berarti ini yang sering banget Bang Nunu bawakan saat
main gitar itu lagu-lagu apa sih sebenarnya Bang? Apa aja sih? Enggak, maksudnya yang paling Bang Nunu lebih suka gitu membawainya, yang mungkin tarikan suaranya lebih melengking atau apa gitu. Apa sih? Kayaknya apa aja sih Mas? Gitu. Kalau ngiringin Mustafa nyanyi udah sering juga. Wah, jangan saya ngiring, saya itu dia mah. Siapain Mas ya? Bukan diiringin lagi dia Mas. Dijeburin. Iya, saya jerumusin. Oke. Nah, berarti ini udah dengan menjadi pemain gitar itu udah sangat udah lumayan cukup ya Bang untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, kalau untuk ini maksudnya untuk kebutuhan ya. Kalau untuk kebutuhan sih sebenarnya ya pasti ada kurangnya, kadang ada lebihnya gitu. Tapi ya bagaimana sih ya? Ya banyak kurangnya dah, makanya nyari lebihan ini gimana caranya? Oh, oke. Berarti sehari-hari maksudnya nggak ada pekerjaan lain gitu ya? Selain di musik ya. Itu aja ya. Iya. Tapi kayak di panggung itu banyak nggak sih kayak orang nyawer kayak gitu Bang? Banyak. Makanya sekarang cari lagu yang orang nyawer aja dah. Dangdut. Iya, sekarang lebih ke ambiar ya. Oh, lebih bawa ini apa namanya, bawanya ke ambiar ya, koplo. Gitu, koplo. Tapi kalau joget bisa nggak Bang? Lah bisa ampar-amparan. Bisa saya ke timur ke barat. Ya Kak, ya kali gitu kan ya, sambil bawain gitar sambil joget-joget itu kan sebuah nilai plus lah bagi penonton. Wah, gila, keren banget nih. Apa namanya? Udah. Lalu saya kecebur got lagi. Tapi harus menguasai panggung juga Bang ya saat memainkan gitar gitu. Iya, jadi letak-letaknya dikasih tahu nih sama teman gitu, sama rekan. Ini tinggi ini tinggi ya, ini jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Ini gini atau ini masih lebar, luas atau gimana. Gitu sih. Oke. Nah ini kan kerja di dunia entertain ini biasanya kan banyak godaan nih Bang. Kita agak menjurus sedikit Bang ya. Tapi nggak yang itu banget sih gitu. Kalau iya, kalau enggak gitu. Ini kan godaannya tentunya wanita ya, dari racun dunia. Racun dunia. Jadi dari apa namanya, dari godaan racun dunia ini banyak nggak sih kayak wanita yang mencoba, yang mereka mungkin nggak tahu ya kalau Bang Nunu udah berkeluarga, gitu. Ya, ada satu cerita waktu tahun baru 2014 ke 15, saya mengisi acara di salah satu hotel di daerah Jakarta Selatan ya. Oke. Nah, saya dulu sama pasangan saya, sama istri saya sekarang, tapi sebelum jadi istri gitu. Tapi istri saya tunggu di backstage kan. Lagi main, tiba-tiba ada yang rangkul saya, laki-laki. Mas, ntar habis ini kesana ya, ada yang tungguin gitu. Ya biasa gitu kalau main di hotel kan atau di lounge bar gitu kan, ya banyak begitu-gitu dah ya, paham ya Mas ya. Nah gitu. Oh saya udah diomong gitu, saya bukan mikirin lagu, malah mikirin begituan ya, jadinya keringetan gitu. Oh, jadi tadi yang takut duluan. Begituan itu tadi apa ya? Maksudnya ya jadi dibahas ya. Maksudnya enggak, soalnya saya sama penonton sama subscriber di rumah ini terkenal saya tuh polos gitu. Enggak paham yang gitu-gituan apa itu ya. Enggak, maksudnya kalau lawan jenis gitu, ketemu sama lawan jenis saya minder gitu, takut aja kan, takutnya juga kan mereka nggak tahu saya. Nah, itu karena saya tunanetra, jadi takut gitu buat kesalahan gitu atau bagaimana. Makanya saat ngomong begitu saya bilang, saya diem aja gitu. Iya gitu, padahal saya nggak ngaku, maksudnya nggak nyamperin gitu. Tapi selebihnya sih nggak pernah ada sih. Saya sih rata-rata rekan-rekan saya ya ngelindungin saya gitu. Kayak maaf ya, mungkin minuman keras gitu. Gimana mereka karena tahu saya nggak minum pun termasuk nggak merokok pun gitu, mereka melindungi saya gitu. Gitu. Termasuk pernah juga di klub malam gitu. Iya. Sampai dicekokin pun pernah. Sampai dicekokin? Pernah. Tapi ya itu karena punya temennya care banget sampai begitu.
ditahan itu pernah. Sampai ada yang ya itu banyak suka dukanya karena saya normal, saya dianggap sombong aja gitu. Gue yang mabok, gue yang minum, kok lu yang mabok gitu, karena sering nggak lihat gitu, karena diajak salaman nggak mau gitu, karena orang mabuk kan ngomongnya asal ya. Gitu. Jadi dia ngajak salaman gitu atau ngajak ngomong tapi saya diem gitu, nggak tahu gitu. Banyaklah hal-hal begitu dah. Tapi selain main gitar, berarti Bang Nunu bisa juga buat nyanyi gitu? Ya senyanyiannya doang lah, nggak bisa untuk nyanyi gitu. Potong bebek angsa dong. Oh bisa doang. Potong honor mus juga bisa. Oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Kalau potong honor saya tidak bisa. Iya. Saya bisa potong honor orang. Oke. Nah berarti nih, kalau buat nyanyi udah bawa gitar ya tadi ya di belakang situ teman-teman ya, nanti mungkin main gitar juga Bang ya. Oke ya. Kita coba denger ya, main gitar sambil nyanyi kali ya. Waduh, jangan tuh. Aman ya? Jangan ah. Coba bodyguard ambilkan gitarnya. itu bodyguardnya. Iya tuh. Jadi ini. Kru. Gua kayak filmnya ya, jadi ada bodyguard. Kita coba dengar awas ke. Lagu apa nih Mas? Mantap. Ini mau request lagu apa nih? Lagu TikTok. Iya, lagu TikTok yang lagi viral. Lagu apa sih, nggak tahu ini. Udah tahu dia? Oh nggak tahu. Oh yang nggak tahu. Oke. Gimana caranya saya nggak tahu. Boleh yang kira-kira bagus menurut Bang Nunu. Saya bikin lagu buat istri saya. Boleh lagu sendiri. Boleh. Mus gimana lagunya Mus? Oh nggak tahu dia juga ya, orang lagu-lagu saya. Iya. Jadi nggak tahu ya. Oke. Biarkanlah ku hanya mencintai dirimu tanpa harus dapatkan cintamu, tanpa harus miliki dirimu, kasihku. Biarkanlah rasa ini dalam hatiku, tanpa harus siapapun tahu besarnya cintaku padamu. Nah gitu deh Mas. Oke. Wah tepuk tangan dong. Penonton udah ditonton lebih dari berapa ribu penonton. Amin. Oke, wah keren ya. Oke, silahkan diambil lagi gitarnya. Oh iya ambil. Bang. Bodyguard. Tenang, ada persentase dari Mas Ali. Ya, berarti itu memang kalau untuk main gitar sendiri emang dari kecil Bang atau? Suka musik tapi saya cenderung ke musik karena apa? Dulu saya lebih ke sepak bola. Oh sepak bola. Justru nggak musik, tapi musik itu suka aja, hobi gitu. Seneng gitu, tapi saya cita-cita jadi pemain bola dulu. Sebelum divonis dokter itu saya main bola, ikut klub dulu di RT kan, kalau dulu mah ya ada klub-klub ya kecil-kecil gitu, udah ikut-ikutan gitu. Emang cita-cita jadi pemain bola, tapi karena divonis begitu, saya juga suka musik ya, udah jadi tuntutan hidup ya. Jadi ya udah, ya apa lagi yang bisa menerima gua tuh selain musik gitu, tempat. Ya udah akhirnya di musik saya gitu. Oke. Nah, ini misalkan Bang Nunu, ya. Kalau misalkan Tuhan atau Allah sudah berkehendak gitu, ya. Bang Nunu dikasih kesembuhan, apa yang akan Bang Nunu lakukan buat kedepannya? Kawin lagi berarti. Skip. Lupa. Maaf. Lupa. Di itu ya, di tit gitu ya.
ketawanya aja di center ya. Lupa. Jangan. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita kan lebih dari 4 lebih dari 1 boleh ya? Iya, boleh. Bun, boleh Bun ya? Tenang Bun, ntar kalau itu mah sebulan 10 juta. Ya berarti Nggak, bercanda. Ya, pengen. Tadi saya dibisikin Mus begitu. Kalau ditanya kalau sembuh mau niatnya apa? Kawin lagi aja Nu gitu. Soalnya katanya dia mau kawin lagi katanya. Tit juga gitu ya. Oke, nanti harapannya apa Bang Nuno akan dilakukan? Kalau dikasih kesempatan sama Allah sekali lagi ya saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ya harus saya jaga dengan amanah Allah tuh harus saya jaga gitu. Ya pokoknya saya jalani kehidupan yang harus kata Allah, misalkan Allah bilang perintah Allah ya harus saya lakukan gitu. Ya itu aja sih saya mah kalau emang itu mah ya termasuk perintah kawin lagi kan perintah itu ya. Iya, perintah. Iya, tenang, surat An-Nisa ayat 3 itu. Ada dalilnya. Bun ini settingan ya Bun. Bun ini dibayar buat settingan Bun, tenang Bun. Udah di briefing Bun, maaf ya Bun. Ada dalilnya. Ada bentar rahang gua sakit. Tar dulu bener kagak ya? Gue salah ntar dipanggil MUI lagi ya. Iya. Iya gak tahu ya. Bener gak? Bener gak Mus? Bener gak Mus? Bener gak? An-Nisa ayat 3. Cek coba. Aduh, kalau salahin Mus, soalnya saya dibisikin sama dia. Oke, lanjut lagi Bang ya. Nah, selain itu tadi apa nih? Udah dijawab ya. Jangan ke situ lagi, ntar saya jawabnya gitu lagi. Berarti ini Bang Nuno bener ya? Bener. Nggak jadi dipanggil MUI dah. Iya, ada dalilnya. Ya, berarti Bang Nuno sekarang sudah sama orang tua udah pisah ya? Udah keluar ya? Maksudnya udah pisah sama orang tua. Tapi saya sama mertua karena istri kan anak pertama perempuan. Nah, nemenin sekarang juga mertua laki-laki saya kan nggak ada, udah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Setelah setahun ayah saya meninggal, mertua saya meninggal gitu. Jadi saya di rumah sama istri sama mertua, sama ada ipar satu. Makanya tinggal di situ gitu. Tapi kalau untuk aktivitas kayak misalkan pergi-pergi gitu ada yang nganterin khusus atau memang sendiri ini kayak pesen Grab atau kadang gitu. Kalau emang terpaksa dan gak ada yang nganterin saya online sendiri gitu. Tapi ya di brief dulu drivernya bahwa saya itu tunanetra gitu. Kadang dulu juga saya nggak berani seperti itu karena sekarang ya tadi saya pernah cerita sedikit tadi di luar ya. Karena udah masuk kementerian yang di bawahnya itu menaungi para tunanetra seperti saya itu. Jadi muncul kepribadian yang bahwa saya itu wah lo harus bisa tanpa orang normal pun lo harus bisa gitu. Maksudnya tanpa teman-teman lu yang mendampingin lu harus bisa berjalan gitu loh. Maksudnya bergerak gitu maju ke depan gitu loh. Ya makanya sekarang kayak tadi bilang kalau nggak ada yang nganterin ya saya driver online bisa gitu sendiri gitu. Tapi terlebihnya sih kebanyakan ya saya sama teman saya sama adik saya gitu dianterin. Oke. Nah tadi kan waktu kesini kan saya lihat kan nggak menggunakan tongkat ya Bang. Saya kalau di rumah pakai. Oh kalau di rumah pakai. Ke masjid pakai. Oh oke. Nah di luar tadi juga saya lihat untuk main HP, mencet-mencet HP itu kan lancar ya kayak orang normal biasa nih kayak saya lah gitu mungkin mencet-mencet HP. Itu emang ada aplikasinya sendiri. Ada bawaan handphone, semua handphone Android atau iOS juga sekarang ada gitu pakai namanya aksesibilitas gitu. Oh. Oke. Nah, ya, itu bisa bisa ngeliat nggak sih Bang main HP-nya? Contoh nih kalau misalkan Bang Nuno mau nonton Jejak Backpacker di YouTube gitu. Nah itu bisa.
Kayak cuman itu ininya cuman panduan pakai suara aja, selebihnya mah sama. Oh gitu. Iya, dia kita cuman bisa ngelihat nih, coba deh, dicoba Bang. Dipraktekin. HP saya di luar. Oh di luar. Diambil dulu, nggak apa-apa. HP saya di toko masih. Oh, Belum beliin dulu berarti. Kalau misalkan kalau pakai HP saya nih kan belum diaktifin asesmennya itu ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Harus sudah di harus diaktifin dulu aksesibilitasnya talkback namanya gitu. Dulu juga saya nggak bisa begitu. Saya makanya pas saya masuk ke kementerian itu bahwa belajar menggunakan itu pakai OM itu orientasi mobilitas ya. Maksudnya. Oke. Makasih bodyguard. Tapi apa namanya? Begini nih. Oke. Dideketin ke mic volume suaranya. Bisa kah? Bisa. Tar dulu nih ada video yang sama istri saya nggak ya? Wah. Tahu. Kedengeran nggak? Nah. Gitu. Gitu. Oh. Tar dulu saya cepetin juga speednya, takut SMS tadi mus itu soalnya briefingnya begitu tadi, kawin lagi. Gitu sama. Nah, gitu. Apa itu suaranya? Ngeselin. Oh, Mustafa tadi WA voice note 3 detik. Baca. Warga petani Bekasi. Oh, dicepetin itu ya. Iya, kalau lama kan mengurangi waktu baca lama dong saya nih, misalnya kayak gini nih. Lebih lambat. https://2 Gergetan kan? Oh iya. Oh iya, bener https garis miring. Kan kalau begini kita cerita jorok juga nggak kedengeran tuh. Iya. Tuh gitu tuh. Oh, tapi paham. Ya gitu contohnya. Oh saya nggak punya kuota. Kuota saya habis mas. Gimana ya? Malu-maluin aja nih. Skip ya yang ini ya. Ya skip. Skip dah pokoknya yang itu mah. Oke. Penting lihat caranya. Iya. Berarti gitu ya. Berarti apa tadi aksesibilitas. Oh, iya. Di komputer ada juga. Di komputer ya. Komputer berbicara nama ininya sih. Tapi banyak aplikasi yang begitu-gitu nama aplikasinya banyak gitu. Gitu. Tapi tergantung kita enaknya gitu ya, yang ini mau pilih aplikasinya yang ini. Iya gitu. Oke, nah dari sini Bang ada yang kira-kira Bang Nunu mau sampaikan lagi nggak nih? Atau pesan-pesan buat orang di rumah atau pesan-pesan buat istri, keluarga gitu. Pesannya itu aja Bun ya, jangan lupa nih saya 3 gitu Bun. Kagak bercanda. Okay. Ya paling pesan-pesannya pizza dah 2 loyang gitu ya. Oke. Untuk teman-teman satu perjuangan sendiri gimana nih Bang? Gimana tuh? Untuk teman-teman seperjuangan lah sama kayak Bang Nunu. Oh maksudnya sama tunanetra? Ya. Oh gitu. Sekarang ya masih komunikasi masih. Tapi ya sekarang kan karena di kementerian lagi ada masa transisi kepemerintahan, jadi belum ada kegiatan atau agenda untuk di bidang musiknya belum ada gitu. Oke, ada lagi Bang? Kira-kira udah cukup? Ayo bertanya Muping. Di sahabat pena di rumah. Hah? Sahabat pena. Kayak zaman dulu kan sahabat pena. Iya, sahabat pena dulu. Zaman dulu tuh zaman udah tua banget ya kita ya. Iya. Ada sahabat pena. Iya. Oke, kalau gitu Bang Nunu terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng narasumber saya Bang Nunu. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker.
Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, jangan segan-segan untuk menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Nunu, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa.